Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa rida nafsi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan terlimpah keberkahan, kemudahan, dan juga dianugerahkan rahmat kepada kita dan juga kepada keluarga kita, sehingga senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan dalam hal ibadah utamanya, dan tentu yang tidak kalah pentingnya juga kaitan dengan masalah dunia kita. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan di dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa terpancar pada diri dan juga keluarga kita insya Allah. Melanjutkan pembahasan ngaji tentang ruqyah, yakni membangun benteng gaib. Ya, bagian ketiga. Yakni kita lanjutkan pada poin yang ke-6. Ya, setelah kita membahas 5 benteng gaib pada pertemuan bagian 1 dan bagian kedua, dan di bagian ketiga ini yang poin ke-6, yakni meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benteng gaib yang harus kita bangun adalah sikap mengamalkan di dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ada sebuah kisah di antara salafus saleh, ketika ada seorang guru menanyakan kepada muridnya, kalau kamu nak diganggu, dibisiki untuk melakukan maksiat oleh syaitan, apa yang akan kamu lakukan? Maka sang murid mengatakan, saya akan lawan, saya akan waspada. Maka kata sang guru, bisa seperti itu, tapi akan lama. Lalu kemudian sang guru melanjutkan bertanya, bagaimana kalau kamu melewati sekerumunan kambing yang di situ ada anjing penjaga? Ya, ada anjing penjaganya. Lalu ternyata jalanmu terhenti karena diganggu oleh anjing penjaga tersebut. Apa yang kamu lakukan? Maka sontak si murid mengatakan, saya akan lawan. Saya akan pukul. Saya akan cegah supaya anjing itu tidak mencelakai saya. Maka kata sang guru mengatakan, bisa, tapi akan lama. Ya, akan lama. Lalu kemudian sang guru mengatakan, kalau kamu ingin cepat, agar kamu bisa melewati kerumunan kambing atau melewati anjing penjaga tersebut yang ganggu kamu, yang nyala kamu, yang ganggu, maka segera minta tolong saja kepada sang pemiliknya. Maka sang pemiliknya itu akan menjinakkan si kambing, dan dia akan nurut kepada anjing, maksud saya ya. Jadi anjing penjaga itu akan nurut kepada yang punya, tuannya pasti. Maka itu akan lebih cepat, ekspres jalurnya. Ya, ini bukan jalur ekonomi tapi ekspres. Nah ini, jadi inilah di mana kisah ini menjadi sebuah landasan bahwa ketika kita hendak diganggu oleh syaitan, dan pasti syaitan akan mengganggu, karena innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata, yang pasti, dan akan berusaha
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, terus membisik-bisiki, mengajak, mengarahkan, mendorong manusia untuk berbuat maksiat, manusia untuk melakukan suatu hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, hal-hal yang melanggar syariat, hal-hal yang melanggar agama. Pasti. Maka cara di mana agar kita mudah menanggulangi, mengantisipasi, bahkan mengatasi gangguan tersebut adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita bangun. Banyak sebagian orang meminta malah justru kepada selain Allah. Bahkan kadang ada di antara sebagian klien kami, pasien kami, yang kadang menyamakan ruqyah ini seolah-olah sama seperti praktik perdukunan, di mana minta pagar, tolong dong rumah saya dipagari, keluarga saya dipagari. Jadi minta pagar instan, ya, minta pagar instan. Maka tentu kami akan menjawab, ya, tidak bisa meminta pagar instan. Pada saat prosesi ruqyah berlangsung, maka insya Allah di saat kemudian jin-jin yang mengganggu dihijrahkan dengan ruqyah syar'iyah, metode catching yang kami jalankan, maka saat itu insya Allah Allah akan memberikan nur. Terlebih kemudian kami mendoakan, kami berdoa kepada Allah supaya yang bersangkutan dibentengi dengan nur. Tapi itu sifatnya sementara. Lalu bagaimana supaya permanen? Yang supaya permanen, maka segera kami susulkan di situ amalan-amalan, ada poin-poin amalan sesuai sunnah dan sesuai dengan Al-Quran dan sunnah untuk diamalkan. Ini dalam rangka supaya benteng nurullah, benteng nur tersebut, benteng cahaya tersebut permanen. Ya, permanen dan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan secara mandiri atau kesendirian kepada yang bersangkutan, baik itu secara orang-orangnya ataupun rumahnya. Itulah benteng yang sejati. Oh enggak usah di luar sana ada. Maka di luar sana mungkin dalam praktek perdukunan mungkin ada atau bahkan ada, yaitu menggunakan jin. Jadi ibaratnya security-nya adalah menanam bukhul di depan rumah, menanam bukhul melalui susu, ya, menanam bukhul melalui minuman yang sudah dijampi, ya, yang sudah dibacakan mantra-mantra oleh dukun. Akhirnya apa? Terikatlah jin di dalam tubuh yang niatnya menjaga, terikat jin di dalam bukhul niatnya menjaga, tapi ternyata mengkhianati. Malah diundang teman-temannya si jin itu masuk ke dalam tubuh, aura tubuhnya jadi gelap, aura rumahnya jadi gelap. Bukan malah dijaga oleh si jin, tapi malah diundang jin teman-temannya semuanya datang, bancaan. Jadi kan bancaan tubuh kita ini, darah kita pasti bermasalah, sel-sel tubuh kita bermasalah, saraf kita pasti bermasalah. Ya, saraf kita pasti bermasalah. Sum-sum tulang kita jadi sasaran, sari-sari makanan kita jadi sasaran. Jadi jangan meremehkan ini, termasuk rumah kita ini. Jadi ada orang yang orangnya sudah diruqyah tapi rumahnya mengundang jin, akhirnya ternyata rumah itu ada bukhulnya. Ya, ini. Nah, bukhul ini bisa ditanamkan secara gaib oleh si dukun, atau bisa dalam arti memang dipendam langsung. Nah ini yang dimaksud oleh orang di luar sana sebagai pagar. Bukan. Itu bukan pagar, itu bukan benteng, tapi itu penyakit. Ya, lah, jadi yang kita katakan di dalam konsep ruqyah syar'iyah, yang dimaksud benteng ini tetap harus ada kesinambungan, keistiqomahan kita untuk beribadah kepada Allah, untuk semakin istiqomah. Maka kami selalu mengatakan ruqyah identik dengan hijrah dan ibadah kita kepada Allah supaya diperbagus. Ya, begitu. Nah, sehingga
Ini esensi daripada ruqyah syar'iyah. Jadi bukan hanya sekedar minta dibentengi dengan benteng instan, lalu kemudian tidak ada upaya untuk memperbaiki diri. Jadi sekali lagi kami sampaikan, benteng gaib ini, ya, kalau kita katakan instan, ya tidak instan. Tetap ketika saat ruqyah, insya Allah Allah akan anugerahkan nur. Karena itu yang kemudian dengan kesadaran tersisa oleh mediator catcher kami 50%, 40, 50%, dan terlihat di sana memang Allah memberikan nur, kelihatan cahaya di sana. Ya. Ya, begitu. Jadi teringat ya oleh yang bersangkutan. Jadi jin itu melihat ada cahaya. Begitu ya. Sehingga tidak bisa ditembus oleh syaitan, tidak bisa ditembus oleh jin yang kufur tadi. Maka itu harus dijaga. Ibarat itu Allah memberikan semacam apa ya istilahnya, DP atau semacam inilah sampel nih. Sekarang kamu perbaiki, ya gitu. Nah, maka tugas selanjutnya adalah dari pasien tersebut harus hijrah. Harus meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segera setelah ruqyah kami susulkan nih amalannya. Makan, minum, baca bismillah, salah satunya saja ya. Mau tidur wudu dulu. Baca ayat kursi mau tidur. Ya, macam-macam. Bahkan mantan-mantan pasien gitu ya. Biasanya kami aktifkan di status ya. Maka silakan aja pelajari status. Biasanya kami kirimkan oleh admin ya beberapa tulisan-tulisan kami kaitan dengan motivasi-motivasi agar kemudian bisa menjaga diri sehingga tidak ada ketergantungan terhadap ruqyah. Ya, tidak ada ketergantungan. Ketergantungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk komitmen setiap kali kita keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi keperuqyah itu hanya pada saat kita betul-betul membutuhkan saja, bukan menjadi sebuah ketergantungan. Ya, jadi bukan kecanduan ke peruqyah, tidak. Tapi ketergantungan kita, tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi yang keenam, poin yang keenam di dalam membangun benteng gaib ini adalah meminta maunah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Senada dengan itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Idza jaa nasrullah atau surah An-Nasr, surah pertolongan. Ini juga yang menjadi pedoman kami ya di dalam memahami bahwa ketika kita di dalam memohon pertolongan kepada Allah, maka harus ada beberapa syarat yang harus dijalankan. S dan K berlaku. Kurang lebih 4 atau 5. Nanti kita akan kaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza, apabila jaa, datang, nasrullah, pertolongan Allah, wal fathu, dan al fathu, kemenangan. Ini berkaitan dengan Fathul Mekah, sebuah kemenangan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW tanpa peperangan. Dahsyat. Ya, makanya Rasulullah dimasukkan oleh Michael Hart ya ke dalam 100 tokoh yang nomor 1. Ya, ternyata itu dinilai dari sisi bahwa Rasulullah itu adalah seorang panglima, komandan terbaik, yaitu pernah memimpin sebuah peperangan yang berhasil meraih kemenangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan peperangan dan menjatuhkan korban. Jadi ternyata sebuah peperangan yang menang dengan kemenangan yang mutlak dan sempurna itu kalau tidak ada jatuh korban, tapi musuh kalah. Tapi musuh kalah. Ya, ini luar biasa. Nah, syaratnya apa sekarang? Supaya kita senantiasa nasrullah,
turun jaa nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, yang berakhir endingnya adalah kemenangan. Ya, apa itu? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia, mereka masuk fi dinillahi afwaja, di dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong. Maksudnya apa? Ya, ini ada yang memahami 3. Ya, jadi yang pertama yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk di dalam agama Allah itu dengan cara 1, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW, ya, dari kitabnya para ulama, insya Allah sangat banyak, mengajarkan akhlakul karimah, tauhid yang sahihah, ibadah yang benar, gitu ya. Jadi semuanya sudah lengkap. Tinggal kita mau apa tidak mempelajari, lalu mendalami. Dan yang ketiga, mempraktikkan, mengamalkan. Nah, ini 3 ini harus menjadi sebuah harus selaras nih. Sampai hanya mempelajari tapi tidak mengamalkan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ini kan aneh gitu ya. Orang sudah tahu ilmu salatnya tapi tidak salat. Orang sudah tahu ilmu sabar tapi dia tidak sabar. Orang tahu belajar ilmu syukur tapi tidak bersyukur. Ya, orang dia ngerti belajar ilmu ikhlas tapi tidak ikhlas. Berarti kan tidak mempraktekkan namanya. Dia tahu ilmu nyapu tapi tidak nyapu. Dia tahu ilmu cuci piring tapi tidak mau cuci piring. Dia tahu ilmu mencuci baju tapi tidak mau mencuci baju. Itu sama seperti tidak mau praktek. Ya, ini. Ya, dia tahu ilmu tentang makan, ya, yang sesuai syariat Islam misalkan gitu ya, sesuai sunnah Nabi, tapi ketika makan lupa baca bismillah. Itu berarti tidak terpraktekkan. Nah, maka 3 ini harus sinergis, mempelajari, mendalami, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini harus mengamalkan. Ini 1. Yang kedua, fasabbih. Maka bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kan Allah itu sudah suci, kenapa harus disucikan? Yang disucikan itu adalah cara berpikir kita, cara kita meyakini Allah Subhanahu wa taala harus suci. Kalau Allah memang sudah suci. Tapi kita di dalam beragama, kita di dalam bersyariat atau di dalam Islam ini sebagai seorang muslim, itu harus membersihkan pikiran, nalar, hati, perasaan bahwa Allah itu betul-betul maha suci dan tidak boleh dikotori dengan apapun. Baik sifatnya, ya, baik uluhiyahnya, ya, baik rububiyahnya, bahwa Allah itu benar-benar suci, maka tidak ada perwujudan yang kemudian laisa kamitslihi syai'un yang menandingi. Nah, ini yang harus benar-benar. Makanya ketika kita ketemu sesuatu yang kemudian ternyata itu mau diserupakan, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita baca subhanallah. Ya. Jadi baik itu kita lihat sesuatu yang misalnya itu dikeramatkan oleh pohon, kok di situ disembah-sembah atau diberikan sesajen oleh seseorang, maka kita baca subhanallah, makhluk Allah. Maka subhanallah itu sebagai tanda bahwa kita ingin mensucikan, mengklirkan, ya, diri kita, pikiran kita, keyakinan kita, sugesti-sugesti kita, perasaan kita, bahwa kita itu pengen mengagungkan Allah semata, yang lain makhluk yang lemah, yang dhaif. Gitu. Itu caranya. Jadi kalau ada orang rajin baca subhanallah habis sholat 33 kali dia tasbih subhanallah, tapi habis itu dia datang ke dukun cari penglaris, dia datang ke dukun pasang susu, dia cari ke dukun supaya wibawa, dia beli cincin ke dukun tolong diisi supaya punya kewibawaan. Berarti mana tasbihnya? Berarti selama ini dia hanya tasbih lisani. Hanya lisan saja tasbih, hatinya, perasaannya, keyakinannya geram yang ambyar. Nah, ini. Ya, jadi tasbih. Kemudian yang ketiga, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, memuji Allah. Ini menunjukkan kalau kita sedang dipuji oleh Allah, ucapan alhamdulillah itu adalah sebenarnya sedang menolak pujian itu. Lalu segera setorkan pujian itu ke Allah. Artinya apa? Memang dalam keseharian kita bisa jadi kita dipuji,
Mungkin ada yang puji karena ketampanannya, ada yang dipuji karena kecantikannya, ada yang dipuji karena hartanya banyak, ada yang dipuji karena skillnya, ada yang dipuji karena pekerjaannya, jabatannya, banyak. Ada yang dipuji karena anaknya pinter, cucunya pinter. Wah, cucunya pinter, Pak. Wah, iya kok memang. Nah, maka itu berarti dia sedang clear. Bahkan ada orang yang ketika dia dipuji, lalu mengucapkan Alhamdulillah. Tapi hatinya, katanya kepalanya besar lah begitu ya. Jadi Alhamdulillahnya hanya lip service saja, hanya lisan saja. Maka itu percuma juga. Maka ketika kemudian kita dipuji atau ada sesuatu dari entah itu anak kita, entah itu pasangan kita, entah itu harta kita, jabatan kita, dipuji oleh orang, maka segera sikap biasa kita munculkan, perasaan biasa saja kita munculkan, lalu kemudian segera kagumi Allah SWT. Ini semua dari Allah SWT. Ini semuanya titipan Allah. Saya nggak punya apa-apa dan saya tidak pantas dipuji. Itu yang membuat Allah senang. Yang membuat Allah akan ridha kepada kita. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka kalau sudah bisa seperti itu, subhanallah. Makanya dulu sebagian sahabat karena saking takutnya dipuji, kemana-mana bawa kerikil ya. Lalu ketika kemudian ada yang muji, langsung dilempar kerikil ke orang yang muji itu. Saking takutnya dipuji. Ya, ini. Jadi ini yang harus kita upayakan. Makanya jangan bapak ibu misalkan gitu. Di samping juga kalau dipuji ini bisa menjadi penyebab ain juga. Jangan dikira ya. Jadi kalau misalnya cucunya itu dipuji, ini sebenarnya sedang dalam ancaman, sedang dalam bahaya. Kok bisa begitu tak? Iya. Karena ketika cucu kita dipuji, anak kita dipuji, ya, ini potensi jin pun bisa kesengsem dengan anak kita. Gitu ya, kesengsem. Sama seperti misalnya kalau kita sedang dibenci orang, ini misalnya ada potensi kena ain jin yang membenci juga. Jadi kayak gitu. Jadi ain itu dua sisi, kagum dan benci. Ya, maka hati-hati. Bagi yang punya cucu, akan muji-muji cucunya, ngutang-ngutang. Ya, yang punya anak, baru punya anak, Masya Allah senangnya. Ya ngutang-ngutang kan anakku sing ayu dewe, anakku sing ganteng dewe. Itu ternyata bisa mengundang jin. Mungkin yang seliwer atau lewat segala macam. Iya, iya lucu. Ikut nimbrung dia. Jadilah ain. Ditemani lah, digendong sama dia. Misalnya suka usil tuh jin. Wewe gombel atau apa jenisnya itu ya, kuntilanak atau jenisnya aja gitu. Ya, intinya jin ya, hanya sisi-sisi kadang penampakannya seperti itu. Nah ini jadi ini harus hati-hati ya. Ini bihamdi rabbika. Jadi kita puji Allah SWT. Jadi kembalikan setiap pujian kepada Allah. Segera hati, perasaan, pikiran, keyakinan kita begitu. Jangan hanya lip service. Dipuji, Mbak cantik, alhamdulillah. Alhamdulillahnya dia menikmati. Maka Allah diduakan. Kata Allah, itu saya yang beri kamu cantik itu loh ya saya. Kamu dipuji doh gitu aja besar kepala. Allah nggak senang. Ya sudah, oke, berapa tahun ya sudahlah. Nanti dicabut pelan-pelan. Begitu. Jadi jangan Ya, jadi pujian setorkan ke Allah gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, wastaghfirhu. Dan istighfirhu, yaitu mohon ampunlah kepada Allah. Memohon ampun, memohonlah ampunan kepada Allah SWT. Istighfar. Jadi kita tahu istighfar ini adalah obat juga. Ya, dulu ada ulama ketika ditanya selalu jawabannya istighfar. Ya, Syekh, Kiai, ya, Tuan Guru, ini saya panenan gagal, banyak istighfar. Ini saya belum dapat jodoh, perbanyak istighfar. Ini saya lagi banyak tertimpa sial, banyak istighfar. Ini saya belum punya anak, banyak istighfar. Ini saya tanah kami tidak subur, banyak istighfar. Anak kami sakit-sakitan, banyak istighfar. Jadi dulu para ulama ketika ditanya tentang obat yang mujarab, yang ampuh, istighfar. Memohon ampun kepada Allah SWT. Ya.
Jadi kenapa kok istighfar? Karena ketika kita sudah memohon ampun dengan tulus, hati, perasaan, pikiran, keyakinan, sugesti kita. Ketika kita betul-betul memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan ridha dan Allah akan curahkan ampunan dan juga pengabulan dari doa-doa kita. Jadi istighfar. Makanya minimal 100 kali. Sekurang-kurangnya 70 kali dalam sehari semalam harus ada istighfar. Lebih itu harus. Nabi kita tercinta itu sekurang-kurangnya 70 sampai 100 kali istighfar. Padahal beliau maksum, beliau tidak ada dosa. Beliau sudah diampuni dosa-dosanya, beliau ahlul jannah. Nah kita ini apa? Nah ini. Innahu kana tawwaba, yang nomor 5. Sesungguhnya dia Allah yang maha menerima taubat. Ini adalah sebuah ungkapan di mana Allah opening. Ya, jadi Allah itu membuka diri bahwa saya itu loh, kata Allah, penerima taubat. Kamu tak tunggu taubatnya. Berarti begitu. Berarti kita itu ditunggu-tunggu, dan memang benar di dalam Riyadhus Shalihin. Di sana ada sebuah hadis yang sahih bahwa Allah itu senantiasa menanti hambanya. Kalau misalnya ditunggu taubatnya siang ini, ternyata belum taubat siang ini, mungkin nanti malam. Ya, bukan berarti Allah nggak tahu, Allah tahu, tapi sebenarnya diberi kesempatan sampai nyawanya itu di ujung tenggorokan. Jadi diberi kesempatan sebenarnya. Nah, lalu kalau kemudian bertobat, maka Allah senang sekali. Ya, bukan berarti Allah butuh taubat kita, enggak. Tapi kalau memang hamba tersebut kemudian taubat, Allah senang. Oleh karenanya harus selalu taubat kita kepada Allah SWT. Ya, jadi istighfar menjadi pembuka dari taubat. Yang dimaksud taubat ini bukan berarti setiap malam sholat taubat, tidak. Tetapi taubat itu adalah taba yatubu, artinya kita kembali kepada jalan Allah. Semakin hari semakin pintar, semakin hari semakin tahu tentang ibadah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita bertauhid kepada Allah, bagaimana kita mencontoh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dimaksud taubat. Ya, jadi kalau misalnya ada yang praktekkan, Ustaz, saya sudah sholat taubat tiap malam. Loh, memang berarti hari itu melakukan dosa apa kok taubat terus? Ya sudah, kalau memang pernah melakukan satu dosa besar, silakan sholat taubat 1 kali saja. Ya, boleh malam, boleh siang. Istighfar yang banyak. Habis itu udah hijrah, lebih baik lagi. Sudah, besok-besoknya sudah gak usah sholat taubat. Jangan tiap malam gitu ya. Jadi salah paham gitu. Nah ini. Ya, kecuali melakukan dosa lagi, tapi ya jangan sudah taubat. Ini dosa yang lain ya mungkin ada seterusnya. Jadi begitu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala idza jaa nasrullahi wal fath, sehingga pertolongan Allah itu akan menjadikan kita menang secara zahir, secara batin, dan insyaallah tidak akan kita diganggu oleh syaitan, oleh jin-jin yang akan menyakiti kita, atau jin-jin kufur, jin kafir yang akan menyakiti zahir batin kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, curahkan maunah kepada kita dan juga kepada keluarga kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.